Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini diberitahu untuk menyampaikan pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat, yang hendaknya bagi setiap muslimin memiliki kitab tersebut. Yakni kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Pembahasan di kesempatan ini adalah pembahasan tentang bab taubah. Bab taubat. Baik, karena keterbatasan waktu maka kita terlebih dahulu membaca di antara apa yang terdapat dalam kitab ini, dan kemudian insyaallah taala akan kita berikan sedikit penjelasan. Bab taubah. Bab taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Taubat itu wajib. Apa hukumnya? Wajib. Bertobat dari setiap dosa adalah merupakan kewajiban bagi setiap hamba. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salatu syurut. Kalau maksiat tersebut terkait antara seorang hamba dan Allah dan tidak ada kaitannya dengan hak manusia, berarti ini kaitannya hanya maksiat yang dilakukan terhadap Allah, tidak ada kaitannya dengan muamalah dengan manusia. Kalau maksiat yang dilakukannya adalah maksiat terhadap Allah, maka taubatnya ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, salah satunya adalah ayyuqli'a minal ma'siyah. Hendaknya dia meninggalkan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat tersebut. Wasani, dan yang kedua adalah ayyandam ala fi'liha, menyesal telah berbuat maksiat tersebut. Apa yang pertama? Meninggalkan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, sebutlah apa yang ketiga, Pak. Ya memang belum, Pak. Nah, yang ketiga apa, Pak? Tidak. Ahsan, barakallahu fiik. Yang ketiga adalah bertekad. Nah, ini kata kuncinya. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Abada, selama-lamanya. Jadi memang dia ada tekad kuat untuk tidak mengerjakannya selama-lamanya, bukan sesaat. Tapi syaratnya apa? Meninggalkannya untuk selama-lamanya. Fa in faqada ahadus salasa lam tasihha taubatuhu. Kalau satu di antara 3 syarat tersebut hilang, satu saja tidak ada, maka taubatnya tidak sah. Taubatnya tidak sah. Maka kita ingat-ingat kembali, tinggalkan maksiat tersebut. Ada penyesalan telah berbuat.
Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak melakukannya selama-lamanya. Kemudian, kalau seandainya maksiat tersebut terkait dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Syarat taubatnya ada 4. Apa itu? Hadhihi salasah. 3 syarat tadi yang telah disebut. Kemudian ditambah berlepas diri dari hak orang lain itu. Artinya ada hak orang lain yang dia ambil, maka dia harus mengembalikannya. Itu syarat yang keempat. Ini terkait dengan maksiat, sesama maksiat terhadap manusia. Kemudian fa in kanat malan, kalau maksiat tadi terkait dengan mengambil hak orang lain, harta orang lain, terkait dengan harta, atau yang semisalnya, raddahu ilaihi, maka kewajibannya adalah dia harus mengembalikan harta orang lain yang dia ambil. Kalau terkait dengan hadda qadhaf, menuduh seseorang berzina, maka had tersebut harus ditegakkan, hukumannya harus ditegakkan, atau dia minta maaf, maaf. Itu cara taubatnya. Terkait dengan mengambil harta orang lain, maka syarat yang keempat adalah harta itu dikembalikan. Kalau terkait dengan menuduh orang berzina, harus ditegakkan hukumannya atau dia minta maaf. Berikutnya, wa in kana ghibatan. Kalau terkait dengan ghibah, menggunjing, membicarakan orang lain di belakangnya. Tentu yang dimaksud membicarakan orang lain ini adalah membicarakan tentang keburukannya, menghibah. Bagaimana cara bertobatnya? Dia harus minta dihalalkan. Kemudian, dan wajib baginya bertobat dari seluruh dosa. Jadi hukum bertobat itu wajib. Sebanyak apapun dosa kita, maka kita wajib untuk bertobat terhadap semua dosa itu. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu. Kalau dia bertobat baru sebagian dari maksiat-maksiatnya, baru sebagian gitu ya. Maksiatnya banyak, tapi baru sebagian yang dia taubati, maka maksiat-maksiat yang telah dia taubati tersebut taubatnya sah. Taubatnya sah. Kemudian adapun sisanya bagaimana? Wajib baginya untuk bertobat dari dosa-dosa yang belum dia bertobat. Dan telah banyak datang dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, dan termasuk ijma' al-ummah, kesepakatan umat tentang wajibnya bertobat. Jadi sekali lagi, dalil-dalilnya banyak dari Al-Quran maupun hadis, dan ini merupakan kesepakatan umat bahwa taubat itu wajib. Kemudian penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Surat An-Nur ayat 31. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian tuflihun, beruntung ya, berbahagia. Kemudian berikutnya,
Allah SWT berfirman, surat Hud ayat yang ketiga, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian, memohon ampunlah kepada Rabb kalian, thumma tubu, dan bertobatlah kepadanya. Jadi di sini ada istighfar, ada taubat. Ada istighfar, ada taubat. Sama atau tidak istighfar dengan taubat? Sama atau beda? Beda. Nah, siapa yang tahu apa perbedaannya? Allah memerintahkan apa? Istaghfiru. Ini perintah yang pertama. Berikutnya apa? Tubu, bertobatlah. Apakah istighfar dan taubat sama? Tidak sama. Ya apa Pak perbedaannya Pak kalau tidak sama? Silakan boleh jawab. Taubat punya syarat. Kalau istighfar? Istighfar adalah bagian dari taubat. Ahsan, barakallahu fiik. Mau jawab? Apa itu? Istighfar mohon ampun. Ahsan, meninggalkan semua maksiat yang dilakukan. Kalau pertama tadi memohon ampun, yang kedua adalah meninggalkan maksiat. 6. Baik. Berikutnya penulis menyebutkan surat At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apa itu taubat nasuha? Hah? Sebenarnya taubat dan tidak mengulanginya. Tidak taubat sambalado ada Pak ya. Nah, itu taubat nasuha. Taib ahsan barakallahu fiik. Baik, untuk yang hadis mungkin tidak kita bacakan semuanya karena kalau dibacakan semuanya selesai kajian kita langsung ya, tidak ada pembahasannya. Baik, akhwati billah rahimakumullah. Semua orang perlu bertaubat. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga diperintahkan untuk bertobat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga beristighfar. Disebutkan sampai 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain ada sahabat mendengar Rasulullah SAW beristighfar sampai 100 kali dalam satu majlis. Ada riwayat menyebutkan 70 kali istighfar dalam sehari. Ada yang menyebutkan 100 kali istighfar. Ya, ada yang lain dalam satu majlis 100 kali istighfar. Ini menunjukkan Rasulullah SAW banyak istighfarnya. Ya. Maka kesimpulannya bahwa sebagaimana kataan para ulama, at-taubatu wazifatul umur. Taubat itu adalah tugas seumur hidup. Kenapa? Tugas seumur hidup. Karena memang manusia banyak salahnya. Manusia memang banyak salahnya. Dan Allah menyifati manusia itu memang bukan orang yang sesekali salah, tetapi memang banyak melakukan kesalahan. Itu memang salah Allah jelaskan. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak salahnya. Bukan yang satu salah, tapi khata', banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah apa? Yang bertaubat. Artinya bukan tidak ada yang tidak salah. Bukan ada orang yang tidak berdosa sama sekali, tidak. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang, ya, apalagi di zaman sekarang. Banyak sekali pintu-pintu maksiat. Kalau dulu kita di rumah sajalah untuk menjaga fitnah, ya, terjaga kita dari fitnah. Tapi sekarang fitnah itu, ujian itu, cobaan itu, godaan itu datang ke bilik kita. Bahkan suami istri pun juga nengok-nengok nih. Nampak nggak sama suaminya? Nampak nggak sama istrinya? Nampak nggak sama anak? Apa fitnah tersebut? Nah, ya awalnya ngaji Al-Quran gitu kan. Nampak suami ya, geser sedikit lah, pindah ke YouTube ya. Oh muncul iklan ini, pindah lagi. Fitnah. Ya.
Fitnah. Ini sampai ke rumah-rumah kita gitu kan, sampai ke dalam saku. Dalam saku kita kemana-mana. Maka berarti semakin besar kesempatan untuk bermaksiat itu ada, maka semakin besar kewajiban kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang taubat itu apa? Taubat itu secara bahasa artinya rujuk. Apa artinya rujuk? Roja'a yarji'u, kembali. Ya. Jadi taubat itu dari kata taba yatubu, ya taubah. Itu maknanya adalah roja'a yarji'u, ya. Rujuk itu artinya kembali. Maksud taubah adalah ar-ruju' minal ma'siyah ila ta'ah. Kembali artinya apa? Meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Taubat itu apa? Meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Itulah makna dari taubat. Dan taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Taubat itu ibadah. Ya, jadi jangan kita anggap buat ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, ya, sedekah. Taubat itu sendiri adalah ibadah. Ini harus kita pahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kan begitu? Allah mencintai orang-orang yang taubat. Bagaimana istighfar kita? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sering-sering kita mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat, ya. Dan karena taubat itu adalah ibadah. Taubat itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan, beruntunglah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Alangkah beruntungnya seseorang yang mendapati di catatan amalnya istighfar yang banyak. Banyak dia beristighfar, berarti banyak pula dia mendapatkan pahala. Karena istighfar itu, taubat itu adalah ibadah, berarti yang memperbanyak istighfar, yang berbanyak taubat, berarti dengan demikian dia telah memperbanyak ibadah. Dengan demikian akan dicatat, ya. Dan itu semuanya adalah ibadah, berpahala. Kalau itu memenuhi syarat-syarat taubat, kalau memenuhi syarat-syarat taubat. Tapi kemudian ikhwati billah rahimahullah, hendaklah kita memperbanyak istighfar, zikir pagi, ya, zikir sore, ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Apa manfaat dari taubat? Apa manfaat dari taubat? Yang pertama jelas diampuni dosa. Dan yang kedua adalah dimasukkan surga. Pertama apa? Diampuni dosa. Yang kedua adalah dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu Pak taubat nasuha? Tadi yang jawab apa tadi? Yang sebenarnya. Definisi dari taubat nasuha itu kalau dikumpulkan ada 20 lebih. Penjelasan para ulama gitu kan. Kalau kita kumpulkan itu ada 20 lebih. Apa itu yang dimaksud dengan taubat nasuha? Tapi kalau kita rangkum, itu akan berporos pada 3 hal. Yang pertama yang telah disebutkan, bersungguh-sungguh. Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubatnya sungguh-sungguh. Yang kedua, ikhlas dalam bertobat. Dari tobatnya bukan karena terpaksa. Terpaksa apa? Karena ketahuan. Ya, akhirnya dia bertobat. Nanti kalau ada kesempatan dia mengulang lagi. Itu bukan karena Allah. Kalau karena Allah, jadi kita sudah membahas tentang ihsan gitu kan. Dia akan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Jadi yang pertama adalah sungguh-sungguh. Yang kedua adalah ikhlas. Memang dia bertobat karena Allah.
bukan karena tidak mampu melakukan maksiat, bukan karena tidak ada kesempatan melakukan maksiat, namun karena dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah taubat nasuha, itu adalah dia meninggalkan seluruh dosa, meninggalkan seluruh maksiat. Itu baru namanya taubat nasuha. Kalau belum dia tinggalkan, kalau dia belum bertobat dari seluruh dosa, belum bertobat dari seluruh dosa, belum dikatakan taubat nasuha. Jadi sekali lagi, taubat nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah dia bertobat dari seluruh dosa. Itulah taubat nasuha. Taib. Apa tadi firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayiatikum. Semoga Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini yang pertama, manfaat dari taubat adalah diampuni dosa. Tidak hanya itu saja, ternyata Allah kasih bonus. Bukan hanya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, tapi ada bonusnya juga. Apa tuh? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba bermaksiat kepada Allah, dia bertaubat, Allah ampuni, kemudian Allah kasih tambahan surga. Pak, kalau seandainya ada orang yang datang ke Bapak, kemudian mengaku, maaf Pak, ambo salah Pak. Dia minta maaf kepada Bapak, dia mengatakan bahwa dirinya salah. Apa kesalahannya? Maaf Pak, saya pernah menggibahi Bapak, pernah menyebut-nyebut hal yang buruk tentang Bapak. Senang gak Pak kalau ada orang yang datang kemudian dia mengakui kesalahannya? Senang gak Pak? Atau Pak tambah berang Pak? Berang Pak? Oh, sebagian ada Pak ya. Jadi alhamdulillah, berarti kan jujur, berarti artinya dia memang sungguh-sungguh gitu kan, sungguh-sungguh ingin berbuat baik dengan kita gitu kan, dia mengakui kesalahannya. Kita hargai keinginannya. Tapi ada enggak Pak setelah itu kemudian kasih, karena sudah mengakui kesalahannya gitu kan, sudah ada niat baik gitu kan, sudah minta maaf, saya kasih motor. Ada Pak? Aku motor mahabana Pak ya, HP lah Pak ya. Ada? Allah, sudahlah kita diciptakan, sudahlah kita dikasih rizki, tapi kita bermaksiat kepada yang menciptakan kita, kita bermaksiat kepada yang memberikan kita rizki. Tapi Allah suka hambanya yang mengakui kesalahannya, kembali kepada Allah. Allah suka. Bahkan kemudian Allah kasih apa? Allah kasih surga. Alhamdulillah. Maka perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sudah berapa tadi? Diampuni dosanya, kemudian dimasukkan ke surga. Diberikan rizki. Artinya apa? Dikasih dikasih karunia Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya di akhirat? Tidak, tetapi juga di dunia Allah kasih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk bertobat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfiru, bertobatlah kalian, ya, memohonlah ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Apa yang akan Allah berikan? Akan Allah turunkan air hujan yang deras, karena memang saat itu ya sedang mengalami apa?
memang sedang mengalami kemarau. Sedang mengalami kemarau. Kemudian tidak hanya air hujan yang diturunkan, diberikan ke apa? Kebun, diberikan kebun-kebun, dan diberikan kepada kalian apa? Sungai-sungai. Ini kan musim kering gitu ya. Diturunkan hujan yang deras, ya, dijadikan tanah subur gitu kan. Ada kebun-kebun, ada sungainya. Masya Allah. Dengan cara apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti istighfar itu faedahnya kita rasakan di dunia. Karunia Allah berikan di dunia dengan cara apa? Dengan cara kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Hasan Al-Basri, setiap orang ada yang mengadu kepadanya tentang permasalahan hidupnya, tentang kesulitan ekonominya, apa yang dikasih solusi? Istighfar. Ada yang datang gak punya anak, apa solusinya? Nah, solusinya adalah istighfar. Solusinya memang istighfar. Apa kaitannya? Tidak punya anak, istighfar. Ya. Kesulitan ekonomi, istighfar. Apa kaitannya? Ada yang tahu? Ya, permasalahan keluarga, gitu kan, suami istri sering ribut, anak-anak tidak taat. Gimana caranya? Pertama kali yang kita nasihati apa? Istighfar. Itulah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Apa kaitannya? Karena bisa jadi permasalahan-permasalahan tersebut itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Dosa itu punya efek. Ya, punya efek. Bisa saja suami atau istri ada yang bermaksiat, maka terjadilah keributan. Ini anak susah kan diatur gitu kan. Bukan susah diatur, tapi masalahnya orang tua tidak mau taat kepada Allah. Gitu kan? Karena tidak mau taat kepada Allah, maka anak pun tidak mau taat kepada orang tua. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpamu itu disebabkan karena ulah tanganmu. Maksudnya apa? Disebabkan karena maksiat. Dan Allah telah banyak mengampuni dari apa yang telah kita perbuat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kesalahan-kesalahan kita telah banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi kita belum beristighfar darinya. Bisa jadi kita belum bertobat darinya. Namun telah Allah ampuni. Bisa saja dan sangat banyak. Kalau seandainya setiap kesalahan kita dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Kalau saja semua kesalahan kita dihukumi Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mau bukti? Kita lihat. Bangun tidur, lihat HP, apa iklannya? Ya, lihat alarm sholat gitu kan. Tapi di bawahnya iklannya wanita seksi. Ya. Melihat aurat kan? Aurat wanita yang tidak halal kan? Itu maksiat atau tidak? Itu maksiat. Keluar rumah, ada maksiat lagi? Banyak sekali maksiat. Kalau demikian, kita lupa istighfar, kita lupa taubat kepada Allah SWT, bagaimana? Nah, di antara rahmat Allah SWT apa? Allah tidak langsung menghukum hambanya. Allah tidak langsung menghukum hambanya. Kita mau beristighfar atau tidak? Kita mau kembali atau tidak? Namun jangan sampai istidraj. Istidraj itu artinya umpamanya begini, kita dibiarkan naik ke pohon kelapa yang paling tinggi gitu kan? Ya. Kemudian setelah itu terpeleset. Hampir tiba di ujung, kemudian kita terpeleset. Dibandingkan baru naik 1 meter, 2 meter, kemudian kita jatuh. Mana yang lebih sakit? Sepakat yang jatuh dari atas itu kan? Sepakat itu. Itu tadi istidraj, dibiarkan kita dulu naik ke atas. Kemudian jatuh. Jangan sampai. Maka segera sadar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Berikutnya adalah cara taubat. Cara taubat. Bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kalau kaitannya berkaitan dengan Allah, ya ini tidak menzolimi orang lain. Tidak ada kaitannya apa? Dengan kezaliman terhadap orang lain. Ini memang maksiat kita terhadap Allah. Contoh apa? Tidak sholat, ya. Ramadan tidak puasa, ya. Berarti syarat tobatnya tadi ada berapa? Tiga. Apa tadi yang pertama? Tinggalkan maksiat tersebut. Berarti kita harus melaksanakan kewajiban sholat, kewajiban puasa. Nah, kalau kita minum khamar contohnya, kalau kita minum judi umpamanya, berarti kita tinggalkan maksiat tersebut dengan tidak lagi minum, tidak lagi melakukan judi tersebut. Nah, kan begitu. Baik. Namun judi di sini, kalau judi ini terkait dengan apa? Terkait dengan hak orang lain. Kalau judi terkait dengan hak orang lain, ya atau tidak? Apa itu? Mengambil harta orang lain tanpa hak, ya atau tidak? Nah. Kembali syarat kalau terkait dengan Allah, tinggalkan, artinya kita laksanakan kewajiban, kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ada rasa menyesal gitu kan? Ada rasa menyesal, artinya jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan kita sampaikan kepada orang lain kemudian kita berbangga, beginilah taubat. Ini tidak tepat. Berarti seakan-akan masih ada rasa apa? Ada rasa bangga gitu kan? Ada rasa bangga pernah berbuat maksiat itu. Seharusnya dia kan bersedih gitu kan. Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kalau seandainya datang bulan Ramadan gitu kan, biasanya dia judi. Ramadan nanti gua gini. Ambo tobat dulu dari judi. Bukan nanti hari raya. Ulang lihat. Ya. Sah tadi terima taubatnya atau tidak dari judinya tadi? Tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya. Berarti taubatnya betul-betul dia ingin meninggalkannya. Walaupun dia sudah berusaha, dia berniat, ya, berniat untuk tidak lagi mengulanginya. Bisa jadi mungkin setelah 5 hari, mungkin setelah sebulan, dia bermaksiat lagi. Bagaimana dengan taubatnya yang sebelumnya diterima atau tidak? Kalau memang dia sudah sungguh-sungguh berniat untuk tidak mengulanginya lagi, namun ternyata dia ajak kawan lagi. Nah, ya kan? Gara-gara masih berkawan dengan orang yang bermaksiat, diajak lagi. Padahal dia sudah awal-awalnya apa? Memang sudah nggak mau lagi. Namun karena diajak, cobalah ikut lagi lah, bermaksiat lagi. Berarti taubat yang sebelumnya sah atau tidak? Sah, karena memang dia sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Walaupun kemudian dia berbuat maksiat, setelah itu harus dia wajib untuk kembali taubat untuk maksiat yang ini. Bisa dipahami? Nah, ini terkait dengan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau maksiatnya terkait dengan manusia, bagaimana? Harus dikembalikan haknya, Contoh mencuri. Ya, kalau mencuri berarti harus dikembalikan, ya, merampok, ya, menipu, harus dikembalikan. Sekarang pertanyaannya, kalau judi tadi bagaimana? Kan dia mengambil harta orang lain tanpa hak, ya atau tidak? Dengan cara judi kan dia mengambilnya. Gimana? Menang dari judi, Pak. Taubat dia dari judi. Apa yang harus dilakukan? Dikembalikan atau tidak? Wajib dikembalikan atau tidak? Hasil judinya? Ini baru judi, Pak, ya. Riba. Mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, riba. Wajib dikembalikan atau tidak? Kalau dia ingin bertobat gitu kan, dari memakan riba. Minjam namanya, ada orang minjam 10 juta gitu kan, dikembalikan
10.500.000. Apakah yang 500 ini kan riba gitu kan? Bertobat dia dari riba, makan riba. Apakah dia kembalikan yang 500 ini? Pak, hadir Pak. Dia nyatakan tua Pak ya. Nah, kembalikan apa? Cukup dengan bertobat. Apa bedanya dengan mencuri tadi, merampok tadi? Tanpa sepertujuan. Ahsan, barakallahu fik. Naam. Kalau judi tadi kan dia ridho. Ridho kan? Setuju dia. Kalau merampok ada yang setuju dia dirampok? Kan ada. Jadi kalau riba kan memang ridho. Ya. Kalau judi tadi juga karena ridho. Jadi kalau demikian maka tidak dikembalikan. Ya. Baik. Kemudian kalau gibah bagaimana? Bagaimana cara bertobatnya? Apakah kita menyampaikan kepada orang tersebut, maaf Pak, kemarin pernah Bapak saya gunjingi, Pak, pernah saya cela, Pak. Ambo katoan apa? Orang yang kikir, pelit. Gimana? Wajib kita menyampaikannya? Orangnya kan dia nggak tahu kan? Nggak tahu dia. Kalau kita gibahi dia. Nah, dalam hal ini ada dua hal. Kalau seandainya orangnya yang kita gibahi itu tahu, atau yang kedua adalah orang yang digibahi itu tidak tahu. Kalau orang yang kita gibahi itu tahu, maka kita harus minta maaf. Kita harus minta kepadanya untuk dihalalkan. Kalau dia tidak tahu, maka tidak harus kita menyampaikannya. Karena melihat apa mudarat, bahayanya. Bisa jadi setelah ini maksud kita ingin berbaik hati dengannya gitu kan. Niat kita niat baik gitu kan. Ingin bertobat dari dosa gibah, namun ternyata setelah itu kemudian yang terjadi adalah pertengkaran. Yang terjadi adalah permusuhan. Padahal di dalam Islam persatuan itu sangat diperhatikan. Persatuan itu sangat diperhatikan. Maka kalau seandainya orang yang digibahi itu tidak tahu, maka tidak perlu kita menyampaikannya. Cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita banyak-banyak menyebut kebaikan orang tersebut. Ya mungkin kita menggibahinya kepada orang lain gitu kan. Ya kita sampaikan tentang orang itu, ternyata orang itu baik. Orang itu baik sebenarnya. Harus menyebut-nyebut kebaikannya. Atau juga dengan cara yang lain apa? Kita mendoakannya. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita karena telah menggibahinya. Dan yang kedua kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan orang ini nanti pada hari kiamat tidak menuntut pahala kita. Atau dia tidak mentransfer, memberikan dosanya kepada kita yang menggibahinya. Dengan sebab apa? Karena kita sudah banyak memohon ampunan kepada Allah untuknya. Kita berbuat baik dengan cara apa? Istighfar untuknya tadi. Nah, jadi gibah itu tidak mudah, ya. Gibah itu tidak ringan, dan ini yang sering agak sulit kita untuk menghindarinya. Namun kita berusaha ya, jangan jadi orang yang bangkrut, ya. Kemudian dan di antara penjelasan para ulama tentang gibah ini, selain istighfar, taubat, ya, kalau bisa kita datang ya, kalau karena orangnya sudah tahu, ya tahu kita menggibahinya, ya kita datang dengan cara membawa hadiah. Ya, cara membawa hadiah untuk melunakkan hatinya. Ya dengan hadiah tadi, dengan harapan dia akan memaafkan kita. Kita bisa beri hadiah. Di antara para ulama mengatakan kalau memang dia minta bayar, wajib kita bayar kalau dia tidak memaafkan kita. Karena kalau tidak nanti pada hari kiamat kita akan membayar dengan apa? Pahala. Sampai-sampai demikian para ulama menjelaskan kalau seandainya kita menggibahi seseorang, dia tahu kita kita menggibahinya dan dia tidak ridho, ya.
Kita minta maaf dan dia tidak memaafkan. Bahkan dia katakan, saya akan memaafkan kamu kalau kamu ya, bayar. Maka wajib kita membayarnya dalam rangka apa? Agar dihalalkan dosa gibah kita. Nah, ini beratnya gibah. Ya, ini beratnya gibah. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, tadi sudah kita sebutkan ayatnya, wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Apa perbedaan istighfar dan taubat? Istighfar itu adalah tolabul maghfirah, meminta ampunan. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kalau orang perang itu pakai helm. Helmnya kayak gimana sifatnya? Yang menutupi dan melindungi. Itu namanya mighfar. Kalau seandainya seorang pakai peci, pakai topi, tertimpa kayu, itu melindungi atau tidak? Melindungi atau tidak? Kalau tidak melindungi, itu tidak disebut dengan mighfar. Tetapi mighfar itu adalah helm penutup kepala yang yang menutupi dan melindungi. Seperti itulah istighfar. Ketika seseorang beristighfar, berarti dia minta kepada Allah agar aibnya ditutupi. Sebagaimana helm tadi menutupi kepala gitu kan? Ya. Seseorang beristighfar itu artinya dia meminta kepada Allah agar aibnya, dosanya ditutupi, jangan sampai ada orang yang mengetahuinya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu istighfar. Yang kedua adalah mighfar, itu artinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk maksiat. Nah, tadi kan sudah disebutkan dampak buruk maksiat tadi kan, itu ada efek. Kalau kita bermaksiat itu ada efek terhadap keluarga, istri, suami, anak, termasuk terhadap ibadah. Termasuk ibadah. Malas kita untuk bangun tahajud. Bahkan sholat subuh kita biasanya rajin, kemudian kita kesiangan. Sekali kesiangan mungkin karena betul-betul letih, itu wajar. Tapi kok acok terlambat salat subuh. Nah, jangan-jangan ada maksiat. Ada maksiat yang kita lakukan. Biasanya zikir pagi, zikir petang, baca. Tapi sekarang pelan-pelan hanya sebagian zikir. Lama-lama tidak baca zikir pagi dan petang. Biasanya salat rawatib qabliyah dan ba'diyah rajin. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Lama-lama kemudian apa? Berkurang. Lama-lama akhirnya apa? Tidak sholat rawatib sama sekali. Maka segera evaluasi diri. Itu artinya apa? Ada maksiat yang menyebabkan kita tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk beribadah. Jangan kemudian kita bangga orang tidak tahu. Allah Maha tahu. Dan hukumannya apa? Hukumannya itu tadi. Allah tidak memberikan kita hidayah, tidak memberikan kita taufik untuk beribadah. Akhirnya yang terjadi adalah futur, mundur, malas. Datang pengajian, malas. Buka Al-Quran, ngantuk. Sholat, gak semangat. Yang penting ke masjid. Selesai sholat, ya sudah pulang. Tidak ada ruhnya sama sekali. Tidak ada ruh sama sekali. Sudah kita bahas juga tadi ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau sedang berada di hadapan Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Engkau menyadari bahwa Allah melihatmu. Sekali lagi, ini dampak buruk dari maksiat. Maka kita harus beristighfar ya, minta untuk ditutupi aib kita, dosa kita tadi. Yang kedua adalah apa? Minta dilindungi dari dampak buruk dari dosa yang kita perbuat. Nah, istighfar yang sempurna adalah taubat.
Istighfar yang sempurna adalah taubat. Jadi yang kemudian perbedaan taubat dari istighfar adalah apa tadi yang disebut? Meninggalkan maksiat itu. Meninggalkan maksiat itu. Jadi kalau kita beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, artinya astagfirullah, aku memohon kepada Allah agar ditutupi aibku tersebut, dan aku memohon kepada Allah agar tidak diberikan efek dampak buruk dari maksiat yang aku perbuat itu. Ini istighfar. Wa atubu ilaih artinya apa? Kalau kita bermaksiat, makna atubu ilaih artinya apa? Aku bertobat kepadamu ya Allah, artinya apa? Minta agar bisa diberikan taufik untuk meninggalkan maksiat. Tetapi kalau kita tidak bermaksiat atau kita sudah meninggalkan maksiat tersebut, kita masih mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu apa makna taubat kalau begitu? Kalau tadi dia belum meninggalkan maksiatnya kan? Berarti taubatnya artinya meminta kepada Allah taufik agar dia bisa meninggalkan maksiat tersebut. Namun kalau dia sudah meninggalkan maksiatnya, apakah kemudian dia tidak istighfar, tidak taubat lagi? Tetap astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu apa maknanya atubu ilaih, aku bertaubat kepada Allah? Maknanya adalah, ya Allah, terimalah taubatku. Bisa dipahami? Jadi astagfirullah astagfirullah itu maknanya apa? Minta agar aib kita ditutup. Yang kedua, meminta perlindungan dari dampak buruk maksiat yang kita perbuat. Taubat maknanya apa? Agar kita diberikan taufik untuk meninggalkan maksiat. Kalau kita sudah meninggalkan maksiat, kita masih bertaubat juga. Berarti mana taubat adalah meminta kepada Allah agar Allah menerima taubat kita. Jadi perlu ataukah tidak kita tetap beristighfar? Perlu ataukah tidak kita tetap bertaubat? Perlu. Tetap astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh. Ya, beristighfar dan bertobat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Pertanyaan terkait dengan anak yang belum balik. 2 SD kan? Ya, 2 SD kan, pertanyaannya adalah 2 SD. Artinya adalah bahwa ada anak yang belum balik, dia melakukan maksiat terkait dengan harta orang lain. Ya, dia mencuri gitu kan. Dia mencuri. Pertanyaannya, apakah ini menjadi tanggungan orang tua? Jawabannya, kalau orang tuanya menyuruh mencuri, iya. Tapi kalau orang tuanya tidak menyuruh mencuri, namun anaknya mencuri karena suatu hal gitu kan, dan dia tidak mengerti, bisa jadi gitu kan, atau ikut-ikutan kawannya gitu kan, atau biasa juga anak itu mencuri disebabkan karena sering dilarang oleh orang tua, ini nggak boleh, tidak boleh, nggak boleh gitu kan, akhirnya dia merasa pingin gitu kan, diambil. Banyak sebabnya. Artinya tidak ada saham orang tua pada perilaku mencuri anak di sini, adalah artian bahwa orang tuanya tidak mengajaknya, tidak menuntunnya, atau bisa jadi ada sesuatu yang akhirnya anak meniru gitu untuk mencuri gitu kan. Maka ini orang tua tidak menanggung, ya. Orang tua tidak berdosa dengan hal tersebut, ya. Ustadz pun juga tidak, gitu kan. Mungkin kalau dia mondok gitu ya, gurunya mungkin, ya maksudnya di sini ya, gurunya anak SD gitu kan, ada yang mengambil harta orang lain gitu. Apakah gurunya menanggung? Ya kalau gurunya mengajarkan untuk mencuri, iya menanggung. Tapi kalau tidak, ya tentu tidak. Namun kita tahu bersama, nggak mungkin orang tua untuk mengajarkan anaknya mencuri gitu ya. Tidak mungkin gurunya untuk mengajarkan anak didiknya untuk mencuri. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah anak ini berdosa? Jawabannya adalah, kalau anak yang belum balik, maka dia berdosa atau tidak? Maksiat yang dilakukan berdosa atau tidak? Tidak dicatat. Rufi'al qalam. Ya, di antaranya adalah artinya pena diangkat, tidak dicatat sebagai suatu suatu maksiat. Hatta yahtalim, yakni sampai dia balik, ya. Seorang anak, ya, sampai dia balik. Jadi tidak dicatat. Namun kalau dia berbuat kebaikan,
Dicatat atau tidak? Anak usia 7 tahun, dia kan mumayyiz berarti. 7 tahun mumayyiz kan, artinya dia ngerti sholat. Biasanya kan kalau anak sekolah itu kalau kelas 2 itu ya. Dia sudah mengerti sholat itu kan, apalagi yang sekolah-sekolah diniyah gitu kan, memang sudah mengajarkan dzikir-dzikir sholat gitu kan. Dari takbiratul ihram sampai salam, anak itu sudah hafal dan dia mengerti ini adalah namanya ibadah sholat dan kaifiyat tata cara sholat dia sudah paham. Dapat pahala enggak anak tersebut? Ya? Pahala untuk orang tuanya? Anaknya dapat pahala enggak, dicatat enggak? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak mumayyiz yang mengerti tentang apa yang dilakukan, maka pahalanya dicatat. Anak itu mendapatkan pahala. Orang tuanya mendapatkan pahala kalau itu adalah merupakan sebab orang tuanya sehingga anaknya tadi beribadah, maka orang tuanya mendapatkan kebaikan karena menunjukkan kebaikan kepada anaknya. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, jadi orang tua tadi yang mengajarkan anaknya untuk sholat, gitu kan, mengarahkan anaknya untuk sholat, dan anaknya mengerti tentang sholat, bisa sholat dengan baik. Anak tadi dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, ya dapat pahala. Adapun dosa tidak akan dicatat sampai anak tersebut balik. Allah Ta'ala alam. Baik. Nah ini kita harus rinci, ya. Tadi kan sudah disebutkan kan enggak boleh kan. Mau jajan ini enggak boleh, mau jajan itu enggak boleh. Kembali kepada orang tua, alasan tidak memberikan tadi apa? Mungkin karena orang tua melihat jajanan ini tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak, kurang sehat atau kurang baik dikonsumsi oleh anak sehingga dilarang, kan begitu. Itu mungkin anggapan orang tua, ya. Ya kita nggak tahu apa alasannya, sebab larangannya tadi. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa orang tua tidak menafkahi anaknya, kita lihat juga apakah orang tuanya mampu atau tidak. Tidak serta-merta kita kemudian menghukumi bahwa orang tua tadi lalai. Kondisinya mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, namun kalau permasalahannya adalah orang tua memang mampu, tapi dia pelit, kikir, bahkan sampai pada tingkatan tidak mau menafkahi anaknya, ini kezaliman. Ini adalah kezaliman. Bisa jadi itu kemudian timbullah perangai buruk dari anak disebabkan orang tua tadi karena pelit, kikir, ya ada larangan ini, larangan itu segala macam tidak boleh, namun tidak kasih solusi yang lain. Ya. Jajan ini tidak boleh, tapi jajan yang lain tidak dikasih gitu, yang sehat, yang baik. Gitu. Namun kembali kepada pertanyaan, bagaimana kondisi orang tua? Dilihat dulu kondisinya, mampu ataukah tidak? Apakah itu kelalaian ataukah bukan? Mampu, kelalaian, jelas itu adalah merupakan kezaliman. Orang tua wajib menafkahi anaknya dan dia melakukan, berarti itu adalah kezaliman. Baik, 6. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. 6. Terkait dengan pertanyaan yang usia banyak Pak yang di atas 40 tahun Pak. Banyak yang 40? Ya. Baik. 6. Yang 40 tahun ini memang sebenarnya adalah peringatan. Kenapa dia akan memasuki usia tua. Dan memang orang tua dalam artian di sini orang yang sudah berusia tua, orang yang sudah senja usianya itu ya. Perilakunya itu biasanya mencerminkan kebiasaan di masa mudanya, kecuali orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencerminkan apa? Kebiasaan di masa mudanya. Oleh karenanya diingatkan, diwanti-wanti agar sebelum memasuki usia 40 tahun itu betul-betul apa? Betul-betul mensolehkan diri. Nah, bukan berarti kemudian jangan disalahpahami, nanti aja lah mendekati 40 tahun kan? Tidak ada jaminan kita sampai usia 40 tahun. Namun ketika akan memasuki usia 40 tahun itu justru adalah peringatan keras. Ya. Kenapa? Biasanya kalau sudah masuk usia 40 tahun itu agak sulit untuk merubah kebiasaan. Namun di sini tidak ada yang dikatakan tidak mungkin.
Karena banyak dari para sahabat yang mereka masuk Islam di usia tua mereka. Bahkan lebih banyak para sahabat yang Islamnya apa? Islamnya di usia tua mereka. Banyak. Artinya tidak menutup kemungkinan dia bisa bertobat. Namun itu hanya sekedar peringatan. Itu adalah peringatan. Namun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, diberikan taufiknya. Ya, dan berusaha sebaik mungkin untuk menjauhkan dari maksiat, dan kunci utamanya adalah duduk di majelis ilmu. Kuncinya adalah duduk di majelis ilmu. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, maka berarti kita menjauhkan diri kita dari hidayah dan taufik Allah. Agak berat kita untuk bertobat. Tapi kita duduk di majelis ilmu, insyaallah taala kita mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa kita. Di antara keutamaan di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu apa? Dosa-dosa orang yang hadir ini akan diampuni. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih. Baik. Kemudian terakhir pertanyaan. Ada yang bertanya ya, gantian. Ambil ini bertanya. Istighfar tadi pembahasannya kan terkait dengan dosa, maksiat. Sekarang ada istighfar yang disyariatkan tapi tidak karena maksiat. Apa contohnya? Istighfar supaya menjadi hamba yang bersyukur. Nah. Ada yang lain? Yang jelas-jelas kita sekarang ini. Pak, apa zikir yang kita baca sesudah sholat? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beristighfar kita 3 kali. Ya? Siapa yang mengajarkan ini? Rasulullah SAW. Apakah kita baru saja bermaksiat? Hah? Tidak. Lalu istighfar ini bagaimana? Yang pertama, istighfar ini karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, diantara hikmahnya adalah gimana? Berharap agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Istighfar tersebut adalah karena kita merasa kurangnya pengagungan kita terhadap Allah ketika sholat. Bisa kita khusyuk dari awal sampai akhir? Bisa kita khusyuk dari awal sampai akhir? Yakin kita betul-betul membaca zikir dari takbiratul ihram sampai salam dibaca dengan baik dan benar? Betulkah kaifiat tata cara salat kita sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW atau tidak? Atau bisa jadi memang kita salat tapi pikiran kita kemana-mana. Berarti itu kita kurang mengagungkan Allah. Jadi istighfar tersebut adalah karena memang kita kurang mengagungkan Allah. Termasuk juga setelah haji, juga disyariatkan orang yang setelah haji juga apa? Untuk banyak beristighfar. Kenapa? Bisa jadi banyak kekurangan-kekurangan apa? Kekurangan-kekurangan amal-amal yang dilakukan ketika dia haji. Nah, jadi yang kedua adalah karena kurangnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Nah, sekarang setelah keluar kamar mandi, apa yang kita baca? Ghufranaka. Itu istighfar atau bukan? Ghufranaka. Bisa juga disambung dengan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa la khaba'is. Tapi di sini kita garis bawahi ghufranaka. Ini istighfar atau bukan? Istighfar. Apa maksiat yang Bapak buat, yang apa yang maksiat Ibu buat di kamar mandi, Bu? Kok keluar mandi istighfar? Karena tidak sempat beristighfar di kamar mandi. Tidak berzikir di kamar mandi. Ahsan, barakallahu fiik. Itu yang lebih tepat. Karena betapa banyaknya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tadi. Ya.
Karena kita kurang bersyukur. Karena kita kurang bersyukur. Coba Pak, ghufranaka. Nikmat atau tidak Pak kalau kita bisa buang hajat itu? Nikmat atau tidak? Orang yang operasi Pak, operasinya, operasi perutnya, badannya, apa yang ditunggunya setelah operasi? Hah? Buang? Nikmat atau tidak? Itu berbuang anginnya kan? Berapa kali kita mohon maaf, BAK, BAB gitu kan? Tapi sehari ini apakah Bapak Ibu menyadari itu adalah nikmat dari Allah atau tidak? Merasa itu nikmat Allah atau tidak? Biasa aja. Iya. Padahal itu adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau 3 hari tidak bisa buang hajat. Pusing kita kalau nggak bisa buang hajat gitu kan? Minta obat ke dokter. Subhanallah. Nikmat Allah yang luar biasa. Berarti istighfar disebabkan karena dosa kita. Istighfar disebabkan karena kita kurang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar disebabkan karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai beristighfar dan pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima taubat kita. Allahumma amin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan hadirnya kita di sini bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.